Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Irfanda dengan NIM D1D022059. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang famili Sapindaceae dan Anacardiaceae dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nur Sati SUT MSI. Yang pertama yaitu famili Sapindaceae memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu dengan habitus berupa pohon, perdu, dan jarang memanjat. Untuk daunnya daun tunggal, daun majemuk menyirip, atau juga daun majemuk menyirip berganda dengan duduk daun yaitu tersebar, jarang berhadapan, dan mempunyai atau tidak mempunyai daun penumpu. Untuk bunganya yaitu simosa atau simosa panicula, jarang berbunga tunggal, sering uniseksual atau berkelamin tunggal dengan jumlah sepal 4-5, dengan jumlah petal 4-5 juga, ataupun tidak ada dengan jumlah stamen 5-10. Ovarium superus 3 karpel dan 3 ruang, dan plasenta axillaris. Ini contoh dari bunga Sapindaceae. Untuk buahnya yaitu dari berbagai tipe kering atau berdaging, biji berarilus tanpa endosperma. Ini contoh dari buah Sapindaceae ini juga. Kita akan menuju ke contoh dari famili Sapindaceae yaitu rambutan dengan nama latin Nephelium lapaceum. Di sini dapat kita lihat klasifikasinya yaitu dengan kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledonae, subkelas Dialipetalae, ordo Sapindales, famili Sapindaceae, genus Nephelium, spesies Nephelium lapaceum. Morfologi dari rambutan. Nah, tanaman rambutan ini tergolong dari tanaman yang berbunga banyak atau multi. Bunganya berbentuk bunga jantan atau bunga sempurna yang tersusun atas dalam satu malai bunga atau panicula. Nah, tanaman rambutan ini memiliki ketinggian 12-25 meter dengan batang bulat tidak teratur, berwarna kecoklatan dan tidak rata, memiliki diameter 40-60 cm. Daun dari tanaman rambutan itu majemuk dengan helai daun 5-9, bentuk bulat telur atau oval. Nah, ini berbentuk oval ya, dengan ujung dan pangkal daun runcing. Ini ujung daunnya runcing dan pangkal daunnya juga runcing, dengan tepian rata dan pertulangan menyirip, dengan tangkai silindris atau bulat, berwarna hijau dan kuning jika terkena hama atau penyakit yang menyerang. Ini contoh dari daun, ini bunganya, dan ini buah dari rambutan. Nah, lanjut ke habitat rambutan. Habitat rambutan itu berada di daerah tropis. Tanaman rambutan ini hidup di daerah dataran rendah yang bersuhu rata-rata itu 25 derajat Celcius sampai dengan ketinggian itu 300-500 meter di atas permukaan laut, dengan sinar matahari yang sedang dan curah hujan yang sedang. Jadi jika dia berada di tempat sinar matahari yang cukup tinggi ataupun rendah, itu pertumbuhannya kurang maksimal. Begitupun dengan curah hujan yang tinggi atau rendah juga menyebabkan pertumbuhannya kurang maksimal. Nah, ini contoh dari rambutan yang berada di perkebunan ya. Ini perkebunan di daerah dataran rendah. Lanjut ke kandungan kimia dalam rambutan. Tanaman rambutan pada bagian buah mengandung karbohidrat, protein, lemak, fosfor, gizi, kalsium, dan vitamin C. Pada biji rambutan juga mengandung lemak dan polifenol. Daun rambutan itu mengandung tanin dan saponin. Untuk kulit batang tanaman rambutan itu mengandung tanin, saponin, flavonoid, zat pektik, dan zat. Setelah kita mengetahui kandungannya, kita lanjut ke manfaat dari rambutan. Nah, rambutan ini memiliki banyak manfaat ya. Yang pertama yaitu mengurangi lemak tubuh, memberikan energi, menguatkan tulang, membantu dan meningkatkan kekebalan tubuh atau imun, membersihkan ginjal,
atau bahkan dapat juga mencegah kanker, membantu perawatan diabetes, membunuh parasit yang ada di dalam tubuh, dan juga menambah produksi sel darah merah atau eritrosit di dalam tubuh. Lanjut kita ke famili Anacardiaceae. Famili Anacardiaceae itu memiliki ciri-ciri habitus berupa pohon atau semak, juga sebagai pemanjat kayu. Daunnya itu berdaun tunggal atau majemuk dengan tata daun tersebar. Bunganya, perbungaan itu terminal atau tirosit aksial atau malai, dengan bunga biseksual atau berkelamin ganda hingga uniseksual atau berkelamin tunggal, dengan wadah kadang-kadang memanjang dan berbentuk tong. Nah, ini berbentuk tongnya hanya pada genus Mangifera ya. Buah berupa buah drupaceous atau buah batu, terdiri dari 1-5, jarang lebih. Sel masing-masing berisi 1 biji. Epikarp tipis, mesokarp biasanya berdaging, berserat dan resin. Endokarp crustaceous hingga bertulang. Ini beberapa contoh gambar famili Anacardiaceae. Ini contoh dari pohon mangga. Nah, ini buahnya, ini buah jambu monyet. Ini bunganya ya, bunga dari jambu monyet yang akan menjadi buah. Ini juga menjadi buah, dan ini masih bunganya yang biru. Lanjut ke klasifikasi. Dari kita mengambil contoh dari famili Anacardiaceae itu mangga, atau dengan nama latin Mangifera indica ya. Nah, kita bisa lihat klasifikasinya, yaitu dari kingdom Plantae, infrakingdom Sterophyta, subkingdom Viridiplantae, divisi Tracheophyta, superdivisi Embryophyta, subdivisi Spermatophyta, dengan kelas Magnoliopsida, ordo Sapindales, superordo Rosanae. Familinya ya Anacardiaceae ya, dengan genus Mangifera dan spesies Mangifera indica. Lanjut ke morfologi dari tanaman mangga. Organ akar itu memiliki morfologi yang berbeda, seperti akar cabang atau akar tunggang. Nah, di dalam akar tunggang itu telah tersedia ukuran yang panjang hingga mencapai kurang lebih 6 meter. Nah, ukuran yang panjang ini 6 meter ini menembus hingga lapisan tanah yang berada di bawah ya, hingga kedalaman 6 meter ini. Untuk kulit dari batang tanaman mangga ini begitu tebal dan kasar, dengan warna itu coklat gelap yang kehitaman atau keabu-abuan. Daun dari tanaman mangga itu menjadi salah satu daun yang tunggal dan tidak memiliki daun penumpu atau anakan. Nah, ini contoh dari daun mangga. Panjang dari daun tanaman mangga ini mencapai 18 hingga 40 cm, dengan disertai ukuran lebar mencapai 2 hingga 12,5 cm. Nah, pada umumnya bunga dari tanaman mangga ini bunga majemuk ya, yang bertumbuh dari tunas ujungnya dengan rangkai yang ada di bagian tandan, dan rangkaian bunga mangga berbentuk kerucut. Nah, ini contoh dari bunga mangga ya, ini bunga yang bersifat terminal, bunga terminal, bukan bunga aksial. Kalau bunga aksial kan dia letaknya di ketiak daun. Nah, tanaman mangga ini memiliki buah seperti ini. Ini contoh dari buah drup atau buah batu ya. Tanaman mangga ini menjadi salah satu tanaman yang telah termasuk dalam golongan buah biji dengan memiliki daging tebal ini. Lanjut ke kandungan kimia dan manfaat mangga. Daun mangga mengandung senyawa organik taraxerol 3-beta dengan ekstrak etil asetat yang bersinergi dengan insulin untuk mengaktifasi GLUT4 dan menstimulasi sintesis glikogen sehingga dapat menurunkan gejala hiperglisemia ya. Nah, mangga ini juga kaya akan antioksidan. Mangga juga memiliki berbagai manfaat bagi tubuh.
Salah satunya yaitu dapat mencegah penyakit kanker, menjaga kekebalan tubuh, menjaga kesehatan mata, meningkatkan kekebalan tubuh, dan menjaga kesehatan kulit dan rambut. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.